Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aljentimi Ulfa, NIM 2020 0101010131 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah metodologi pembelajaran PAI. Ditugaskan untuk membuat video mengajar. Ini adalah suatu tantangan buat kita, apalagi sekarang masih pandemi. Jadi saya mohon maaf jika video yang saya akan tayangkan itu tidak ada siswanya karena sekarang lagi pandemi, jadi belum bisa ada anak-anak saya hadirkan. Oke, saya silakan simak videonya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi juga Bu. Baik, sebelum kita melakukan proses belajar, kita berdoa dulu. Oke, Ibu persilakan kepada ketua kelasnya, silakan pimpin doanya. Oke, doa. Ibu absen dulu ya sebelum kita melakukan proses belajar mengajar. Aljayanti, Ayu, Mei, Ulfa, Siti, Pian, kayaknya hadir semua ya. Oke, ada yang tahu nggak materi pagi hari ini tuh judulnya apa? Pasti yang baca bukunya udah pada tahu nih ya, materi pagi ini apa? Ya, betul sekali, hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Itulah judulnya. Jadi itu judul materi kita. Jadi sebentar Ibu akan jelaskan apa itu dari judul materi kita. Nanti kalian tulis poin-poin pentingnya. Kalian jika ada nanti sebentar ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan ke Ibu kalau masih ada waktu ya. Oke, baik, Ibu akan jelaskan kedudukan wanita dalam Islam. Yang pertama dibahas adalah tentang hukum. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 menetapkan bahwa kesaksian dua orang perempuan setara dengan kesaksian seorang laki-laki. Selain itu juga sebagai perlindungan terhadap perempuan dengan menjauhkan mereka dari perasaan, menjaga kehormatannya, dan menjaga hak milik mereka. Berbicara tentang perempuan tiada habisnya. Bahkan semua kalangan membicarakannya dan tidak terbatas tempat dan waktunya. Pasti menceritakan tentang wanita. Dari zaman sebelum Masehi hingga sekarang itu perempuan akan selalu menjadi topik pembicaraan. Di dalam Islam perempuan mempunyai kedudukan yang sangat mulia, terutama dalam berumah tangga dan keluarga. Di mana pada masa zaman jahiliyah dahulu, ketika perempuan hanya dijadikan sebagai pemuas atau pelayan. Kenapa? Karena perempuan pada saat itu tidak ada harganya, tidak mempunyai hak-hak yang setara dengan laki-laki, dan bahkan perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak sempurna pada saat itu. Jadi gitu anak-anak. Bahkan pada waktu zaman jahiliyah dulu, anak-anak perempuan itu dibunuh loh ketika masih bayi, karena dianggap tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak penting kehadirannya di dunia ini. Bahkan salah seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah namanya itu Umar ibnu Khattab, pun pernah mengubur anaknya yang perempuan itu pada saat masih bayi, ketika dia belum masuk Islam. Tetapi kita sudah bahagia sekarang karena hari ini telah berbeda dengan zaman dimana zaman itu juga sudah berlalu ratusan tahun yang lalu. Alhamdulillah kita udah ada di zaman yang sekarang yang udah nggak ada tuh perempuan dibunuh, perempuan karena udah ada hukum, ya kan? Bahkan ketika Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak umat manusia, pada saat itu wanita memiliki kedudukan yang sederajat dengan laki-laki. Begitupun di dalam keluarga. Duh, kayaknya ini murid-murid Ibu udah pada nggak konsen semua. Ibu punya yel-yel. Ayo, semuanya ikutin Ibu ya. Ibu akan mulai yel-yelnya, nanti kalian ikutin. Konsentrasi.
tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, jadi sekarang giliran kalian supaya kalian konsentrasinya bertambah. Konsentrasi, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes. Yeay, bagus sekali. Itu tadi yel-yelnya ibu. Kalian udah hafal, bagus banget kan? Kalian pasti udah konsentrasi. Yang membosankan, yang tadi mengantuk sekarang udah enggak karena udah tepuk konsentrasi, udah semangat lagi. Oke, kita lanjut materi lagi ya supaya kalian tambah semangat, tambah mengetahui apa itu materi yang hak-hak yang tadi itu. Oke? Alasan pertama, mengapa perempuan itu harus dihargain? Ialah karena dari rahimnya seorang anak itu lahir ke dunia, di mana seorang ibu adalah dia yang mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, membesarkan kita, di mana peran seorang perempuan itu sangat besar. Peran seorang perempuan itu sangatlah besar dan sangatlah mulia. Jadi kita nggak boleh sia-siakan peran seorang ibu itu, karena ibu tuh sangat besar banget tanggung jawabnya kepada seorang anak, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap orang itu untuk menghormati ibunya, karena ibu itu mempunyai derajat yang paling tinggi setelah ayah. Itu bagi laki-laki, karena laki-laki itu tanggung jawabnya terus ke perempuan, ke ibunya. Karena kalau perempuan itu setelah dia menikah, surganya itu ke suaminya. Jadi kedudukan perempuan dalam Islam bisa dilihat dari hakikat perempuan dalam pandangan Islam. Dapat kita cermati dari berbagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Quran surah An-Nisa, Quran surah Al-Hujurat, Quran surah An-Najm, dan Quran surah Al-Qiyamah. Kita dapat mencermati makna ayat-ayat tersebut yang ibu sebutkan tadi. Dapat kita pahami bahwa perempuan itu dari aspek kemanusiaannya sama dengan laki-laki, bahkan sebagian partner hidup yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini merupakan bukti bahwa Islam menempatkan perempuan pada harkat yang martabat yang terhormat, tidak kurang derajatnya dengan kaum laki-laki. Subhanallah wa ta'ala banget, karena kita sebagai wanita itu harkat kita itu sama dengan laki-laki, tetapi laki-laki itu mempunyai pemenuhan kepada seorang istri, kepada seorang anak. Jadi laki-laki tetap mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya. Wanita berkewajiban untuk melayani suaminya. Gimana? Kalian masih semangat kan? Oke. Masih semangat, Bu. Iya, bagus. Jadi, derajatnya itu yang tinggi, setara dengan kaum laki-laki. Dapat kita lihat dari adanya beberapa hak yang melekat pada diri perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Apa saja tuh aspek-aspeknya, Bu? Oke, Ibu jelaskan aspek-aspek yang pertama. Hak perempuan untuk beribadah, untuk beragama, dan untuk masuk surga. Bukan hanya dimonopoli kaum laki-laki. Disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 124, yang artinya itu barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedetik pun. Terus dijelaskan juga dalam Quran surah Ghafur ayat 40 dengan Quran surah An-Nahl ayat 97. Terus hak memilih dan menentukan pasangan hidup, di mana perempuan itu dapat memilih pasangan hidupnya, memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya untuk menjadi seorang istri. Terus perempuan juga memiliki hak untuk menuntut ilmu, di mana ada hadis Rasulullah menyebut karena menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Di mana dalam Islam juga wanita diwajibkan untuk menutup aurat. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Kalian lihat sendiri ya di bukunya, ada kan? Ya, itu. Ada, Bu. Jadi gitu anak-anak, kita harus menutup aurat, karena kalau kita tutup aurat kita akan terjaga dari hal-hal yang negatif, dimana kita akan selalu dijaga. Orang melihat kita sangat sopan pada saat
kita menutup aurat. Karena wanita itu sangat tinggi derajatnya. Wanita itu sangat bisa dibilang kan wanita itu memiliki derajat yang paling tinggi. Wanita itu sangat mahal. Jadi kita harus menjaga kehormatan kita sebagai kaum wanita. Iya anak-anak, mungkin itulah tadi yang Ibu jelaskan tentang hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Mungkin kalian bisa pahami tadi yang Ibu jelaskan secara singkat menurut Ibu ya. Karena kita harus ke sesi tanya jawab. Mungkin kalian ada yang ingin kalian bertanya tentang materi yang Ibu jelaskan tadi. Ibu persilakan. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ibu persilahkan, angkat tangannya ya. Saya Bu, mau bertanya. Oh iya, silakan kamu. Ibu persilakan untuk membacakan pertanyaannya. Jadi begini Bu, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran wanita dalam kehidupan masyarakat menurut hukum Islam? Bagus banget nih pertanyaannya. Mungkin dari teman-temannya ada yang mau jawab mungkin. Kalau nggak ada ya udah Ibu aja yang jawab. Pertanyaannya itu bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran wanita dalam kehidupan masyarakat menurut hukum Islam? Ya kan, gitu kan pertanyaannya tadi? Oke, Ibu jawab ya. Jadi Islam itu sebagai rahmat bagi sekalian alam juga merupakan rahmat bagi wanita. Karena wanita itu memiliki kuadrat yang sangat mulia. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakatan. Di mana Islam yang norma-normanya itu berasal dari wahyu ilahi, telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kuadrat tabiatnya, setara dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya, di mana hukum Islam sebagai rule and way of life untuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman, mewujudkan kehidupan yang tarbiyah dan hasanah dengan penuh keselamatan yang indikasinya antara lain berupa keselamatan, kesehatan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan tentunya saja kemajuan. Mungkin itu yang Ibu dapat sampaikan jawaban dari pertanyaan kamu. Kamu bisa terapin apa tadi yang Ibu jelaskan ya. Jadi begitu, sekiranya itu yang dapat Ibu sampaikan tentang materi kita. Jadi kalian harus belajar lagi. Jadi gitu anak-anak ya. Kayaknya waktu kita sudah hampir habis nih. Jadi tidak banyak yang ingin Ibu sampaikan. Cuma kalian rajin-rajin lagi baca bukunya dan pahami materi-materi ini, materi yang Ibu jelaskan. Ibu punya pesan buat kalian nih. Terus bermimpi, karena bermimpi itulah selama kita bisa. Jika tanpa mimpi, apakah jadi hidupmu? Kehidupan sebenarnya sangatlah kejam. Jadi jangan pernah untuk berhenti bermimpi agar menjadi lebih baik. Sukses dunia dan akhirat. Amin. Jadi kita tuh harus banyak-banyak bermimpi. Karena tanpa mimpi kita itu tidak akan termotivasi. Kayak ibu ingin bermimpi ingin menjadi orang sukses. Ibu ingin menjadi seorang guru yang dapat dicontoh buat kalian. Ibu ingin menjadi wanita berkarir seperti tema kita kan, jadi pemimpinnya itu wanita. Jadi kita harus nggak boleh pernah patah semangat untuk bermimpi, karena mimpi itu akan indah pada waktunya. Ya, itulah pesan Ibu ya. Jadi kalian harus terus bermimpi anak-anak. Gak boleh jangan bermimpi. Karena dari mimpi kita harus belajar terus. Jangan lupa belajar supaya kalian bisa menggapai cita-cita kalian. Seperti ibu-ibu juga ingin mencapai cita-cita ibu, jadi guru yang dapat berteladan buat kalian. Oke, Ibu akhiri ya. Mungkin udah selesai juga waktu kita. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, sama-sama Bu. Baik, itulah tadi videonya. Terima kasih. Saya mohon maaf kepada Ibu dosen jika ada salah kata di video itu, karena saya cuma manusia biasa yang tidak luput dari salah kata dari diri saya sendiri.
Mungkin ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, semuanya lancar, dan saya terima kasih kepada Ibu dosen. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.